Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas kembali pada hari yang berbahagia ini. Kemudian sholat berserta salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Junaina, lokal 5C Syah Syariah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang skripsi saya yang berjudul Eksistensi Pengadilan Agama Bengkalis dalam Pemberian Izin Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari perspektif hukum Islam. Baik, saya mulai terlebih dahulu dari bab 1 yaitu tentang latar belakang. Adapun di dalam latar belakang ini membahas tentang perkawinan, khususnya tentang perkawinan di bawah umur. Dalam perkawinan, dengan adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup usia, melangsungkan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi kawin tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga sudah merambah ke pedesaan. Adapun penyebab banyaknya terjadi karena banyaknya perkawinan yang terjadi di bawah umur tersebut. Penyebabnya diantaranya adalah rendahnya pendidikan, kemudian faktor lingkungan, kemudian akibat pergaulan bebas. Dalam hal ini sebenarnya peran yang sangat penting adalah lingkungan keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Agar bisa keluarga lah yang bisa memberi pengertian kepada anak-anak agar tidak agar tidak pacaran dulu atau membatasi pergaulan. Namun seandainya pernikahan ini tetap terjadi sementara yang bersangkutan masih di bawah umur sesuai yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada ayat 1 menyatakan bahwa pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian undang-undang tersebut mengalami revisi tepatnya di tahun 2019, yaitu tentang pasal 7 ayat 1, yaitu mengatakan bahwa batas usia bagi laki-laki dan perempuan akan diizinkan jika sudah berumur 19 tahun. Tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2, jika belum mencapai usia yang sudah ditetapkan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama khusus bagi yang beragama Islam dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Peran pengadilan agama sangat penting dalam memberikan dispensasi nikah terhadap para pihak dengan bukti yang jelas, mempertimbangkan secara logis kebenaran atau suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Kemudian, hakim pengadilan agama dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap permohonan mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi berdasarkan pada analisis pertimbangan yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam pemberian penetapan dispensasi nikah. Mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan yang ada, yang mana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya itu harus sesuai dengan hukum yang sah. Kemudian berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bengkalis,
bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan. Karena jika tidak dikabulkan, akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pernikahan siri. Hal ini akan mengakibatkan kekacauan nasab anak itu diantaranya. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bengkalis pada berkas dispensasi kawin perkara permohonan nomor 125 PDTP tahun 2020 Pengadilan Agama Bengkalis. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. A. Perkawinan di bawah umur terjadi akibat rendahnya pendidikan, belum cukup umur, sudah dilamar, dan kedua belah pihak saling setuju. B. Pertimbangan hakim memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Bengkalis. C. Pandangan hakim terhadap aturan dan hukum perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bengkalis. Kemudian untuk batasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa permasalahan yang muncul sangat kompleks, maka peneliti membatasi masalah pada jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bengkalis. Kecenderungan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah yang peneliti bisa rangkum, yang pertama adalah apa dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Bengkalis. Yang kedua, apa pandangan hakim Pengadilan Agama Bengkalis tentang aturan atau hukum perkawinan di bawah umur. Kemudian yang ketiga, apa peran Pengadilan Agama Bengkalis dalam pemberian dispensasi nikah terhadap para pihak. Kemudian, kenapa memilih atau alasan memilih judul ini? Adapun alasan memilih judul skripsi tentang eksistensi Pengadilan Agama Bengkalis dalam pemberian izin perkawinan di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah untuk meneliti penetapan hakim dalam memutuskan perkara yang dipandang dari hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Kemudian dilanjutkan tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Bengkalis. Yang kedua atau B, untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Bengkalis tentang aturan atau hukum perkawinan di bawah umur. Kemudian yang C-nya adalah untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Bengkalis dalam pemberian dispensasi nikah terhadap para pihak. Kemudian kegunaan penelitian adalah yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum Islam. Kemudian B-nya, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang aturan dan hukum dari pandangan hakim Pengadilan Agama Bengkalis terhadap pernikahan di bawah umur. Kemudian yang C, sedangkan kegunaan praktis dalam penyusunan skripsi ini adalah agar dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis. Kemudian untuk penegasan, eksistensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata, yaitu keberadaan, di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Kemudian perkawinan. Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wati atau bersetubuh. Kemudian perspektif.
Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu, cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang kita peroleh. Perspektif berdasarkan pada konteks komunikasi menekankan bahwa manusia aktif memilih dan mengubah aturan-aturan yang menyangkut kehidupannya agar komunikasi dapat berlangsung. Kemudian hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Kemudian kita lanjutkan ke bab 2 yaitu tentang pengadilan agama. Kemudian pengertian tentang pengadilan agama. Peradilan agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia telah lama diakui keberadaannya dan ditetapkan sebagai peradilan negara yang posisinya sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 Ayat 1 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Lihat pula Undang-Undang Nomor 35 tentang Tahun 1999 Pasal 25 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Namun kedudukan peradilan agama sebagai lembaga negara yang memiliki aturan tersendiri yang mengatur tentang peradilan agama baru diakui setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama memberikan angin segar tentang kedudukan yang sesungguhnya peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama yang diangkat derajat dan kedudukan oleh undang-undang tersebut bahkan telah diperhitungkan dan derajat lembaga peradilan lain di bawah naungan Mahkamah Agung. Eksistensi dan pelaksanaan lembaga peradilan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dimulai sejak zaman Kesultanan sampai pada masa era Reformasi. Hal itu disebabkan karena peradilan agama tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melingkupi di sekitarnya. Misalnya faktor politik, adat istiadat, keberlakuan hukum Islam, dan tuntutan kebutuhan untuk mendirikan sebuah lembaga yang kedudukan dan kewenangannya diakui oleh negara sebagai wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perkara-perkara keluarga yang terjadi di antara umat Islam di Indonesia. Kemudian tentang kedudukan pengadilan agama. Membicarakan kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia erat hubungannya dengan hukum Islam dan umat Islam di Indonesia. Peradilan agama didasarkan pada hukum Islam, sedangkan dalam perkembangannya, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan telah lama dianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, hukum Islam telah berlaku. Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan peradilan agama telah berada di Nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surut perkembangannya hingga sekarang. Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian tugas dan fungsi peradilan agama. Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara volunteer. Peradilan agama juga adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi peradilan agama, ada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama
dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Adapun tugas lain pengadilan agama ialah memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang B. Melaksanakan hisab dan ruhyatul hilal. C. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum, dan sebagainya. D. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infak, sedekah, zakat, dan ekonomi syariah. Fungsi pengadilan agama yaitu melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. B. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. C. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Kemudian azas-azas peradilan agama. Yang pertama, azas kehormatan manusia. Terus selanjutnya asas penataan hukum. C. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan. D. Asas gotong royong dan kebaikan. E. Asas keadilan, kelayakan, dan kebaikan. F. Asas menarik manfaat dan menghindari mudarat. G. Asas kebebasan dan kehendak. H. Asas kesukarelaan. Yang terakhir adalah H. Asas kesukarelaan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan serta kemuliaan manusia dalam pernikahan. Perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon mempelai agar tercipta rasa tanggung jawab di antara keduanya. Perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban. Perkawinan membutuhkan mental dan fisik yang cukup. Adapun dasar hukum perkawinan terdapat di dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya, yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan. Kemudian, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur pada bab 1 tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 5. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan mengenai syarat-syarat sah atau suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di pasal 2 sampai dengan pasal 10 kompilasi hukum Islam. Pasal 2 kompilasi hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun walidon, atau mentaati perintah Allah dalam melaksanakannya merupakan ibadah.
Pasal 3 kompilasi hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan yang berbunyi, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan di dalam pasal 4 kompilasi hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian masuk di bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Rencananya saya akan meneliti di Pengadilan Agama Bengkalis yang akan saya lakukan insya Allah pada tahun 2021. Tepatnya di Pengadilan Agama Bengkalis di Jalan Lembaga, Desa Senggoro. Kemudian subjek dan objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi subjek dan objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain yang dianggap perlu. Kemudian jenis penelitian dan sumber data. Sebelumnya, adapun subjek penelitian ini adalah ekstensi Pengadilan Agama Bengkalis dalam pemberian izin perkawinan di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam nomor 125/PDTP garing 2020 garing PA.BKLS. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Agama Bengkalis. Kemudian dari jenis penelitian, ini menggunakan penelitian dokumen, library research, yang berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 125 PDT.P garing 2020 garing PA.BKS tentang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna di balik realita. Kemudian sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh dan untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini hanya menggunakan data sekunder saja. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, bukan orang pertama, bukan asli yang memiliki informasi atau data tersebut. Penelitian dengan data ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang merupakan pengajian studi dokumen, yakni dengan menjelaskan berbagai data sekunder, yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, teori hukum fikih, munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yang pertama dokumentasi, yang kedua wawancara, yang ketiga teknik analisis data. Untuk saat ini saya juga merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, masih banyak sekali bahasa yang saya perbaiki. Insya Allah Pak, saya akan memperbaiki atau mengembangkan lagi bahasa-bahasa dalam makalah ini, dalam skripsi ini. Untuk sementara saya Junainah mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Untuk itu Pak, saya mohon bimbingan atau koreksi dari Bapak seandainya Bapak berkenan untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebelum saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.